Qin Yichen menyaksikan awan ungu naik ke langit, dan pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik di kota Heavenly Abyss akhirnya menyadari siapa yang membawa kesengsaraan guntur ini. Belatung ungu ini, apakah itu roh abadi dari Qin Immortal Monarch? Tentu, ya, tidak mengharapkan roh abadi dari Qin Immortal Monarch untuk menerobos. Roh abadi ini sendiri direnggut dari pemilik domain pencuri gerombolan. Itu sebanding dengan surga abadi. Jika kali ini berhasil menerobos, itu akan menjadi di antara lapisan 5 Raja Abadi. Kuncinya adalah zat terobosan begitu cepat. Roh abadi ini seperti pemiliknya. Kecepatan kultivasinya sangat menantang. Dari perspektif banyak pembangkit tenaga listrik, ini harus diberi makan oleh Qin Yichen dengan peri dan harta langka yang tak ternilai dan unik. Pikiran semua orang penuh dengan rasa iri. Sebagian besar dari mereka memiliki sumber daya yang tidak mencukupi, tetapi tidak ada yang meragukan kekayaan bersih Qin Yichen. Bahkan jika mereka tidak tahu kamar dagang Velo yang baru dibuka dari benua surgawi. Itu tidak sebanding dengan orang biasa. Meskipun roh abadi ini adalah hasil dari pembunuhan lelaki tua beracun itu, dan kemampuan untuk membunuh lelaki tua beracun itu sebagian besar karena kotak pedang Qin Yang, tetapi tidak ada seorang pun di dunia utara yang cemburu. Karena kotak pedang Qin Yang dihadiahi oleh Qin Yichen untuk yang mulia karena kemampuannya, dan bahkan jika orang lain memiliki kotak pedang Qin Yang, tidak ada yang berani berdiri dalam situasi itu. Selain itu, pemikiran pemilik Ziyun adalah Qin Yichen. Banyak pembangkit tenaga listrik menantikan Transcending Tribulation yang sukses. Dan pada saat yang sama, bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Ziyun. Raja Abadi 5 lapisan. Ini sudah lebih penting dari ranah andalan seperti Zhan Jinrong. Bahkan Lei Lao, salah satu Warriors of the Warriors, adalah Heaven Immortal 5 layer. Tentu saja, Lei Gongming adalah puncak 5 lapis. Dan ada banyak cara dan kekuatan. Tetapi ini cukup untuk menunjukkan bahwa Ziyun sombong. Tahukah Anda? Kekuatan Dewa Emas yang bermartabat juga merupakan lapisan surgawi 7 Raja Abadi. Sementara Qin Yichen memulihkan spirit power, dia juga bisa merasakan sakit dari hati. Dia tahu bahwa itu adalah ikatannya dengan Ziyun. Jika Heavenly Abyss City masih bisa mendengar raungan sengit Ziyun, Qin Yichen bisa merasakan keengganan dan keberanian mantan di bawah Guntur. Meskipun kesengsaraan Guntur sulit untuk kesengsaraan hidup dan mati, itu tidak lama. Ketika kekuatan roh Qin Yichen hampir pulih, awan petir di luar kota Abyss surgawi akan menghilang. Tetapi Qin Yichen akan menghela nafas lega, mengangkat senyuman, dan belenggu Ziyun belum hilang. Kesengsaraan berhasil, dan dia bisa merasakan nafas Ziyun semakin kuat. Mengaum. Setelah raungan yang terdengar melalui pegunungan dan sungai, saya melihat bayangan besar menyorot Yun Xiao, dan Heavenly Abyss City mengikuti pusat kekuatan Transcending Tribulation di Ziyun, bersorak. Kesuksesan. Semangat abadi Qin Immortal Monarch melampaui kesengsaraan berhasil. Roh abadi 5 lapis. Bantuan semacam ini. Seperti naga dari samping. Katakan, bisakah Qin Immortal Monarch mengaturnya? Omong kosong. Apakah kamu sudah lupa bagaimana roh abadi melayani Qin Immortal Monarch sebelumnya? Sementara semua orang bersorak, Ziyun bergegas langsung ke kota, menunjuk dengan tepat rumah Qin Yichen, dan penyelaman turun. Lei Gongming mengikuti di belakangnya. Kamu berhenti. Tuan keluargamu sedang mengadakan acara besar. Khawatir. Namun, Lei Gongming sangat malu menemukan bahwa setelah produk ini menerobos, kekuatannya menjadi sedikit kuat, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Dalam sekejap mata, saya melihat Ziyun jatuh di halaman. Untungnya, dia tahu aturannya. Jika tidak, rumah itu akan hancur berkeping-keping. Mengaum. Kepala Ziyun berada di sebelah Qin Yichen, dan hanya Qin Yichen yang bisa mengerti mengapa barang-barang itu begitu ingin kembali. 1 untuk segera membuktikan kekuatannya pada dirinya sendiri, dan 2 untuk apa yang disebut makanan enak. Namun, terobosan semangat abadi. Suasana hati Qin Yichen juga sangat bahagia. Dia menemukan bahwa tubuh Ziyun lebih panjang dari kaki sebelumnya, dan dia hanya bisa melilit di mansion. Sisiknya bahkan lebih bergengsi. Dia bersinar di bawah sinar matahari, napasnya terengah-engah, dan pupilnya tampak seperti cahaya terang. Merasa ngeri. Selain itu, Qin Yichen bahkan memperhatikan bahwa ada emas pucat tambahan di tanduk di atas kepala Ziyun, serta skala terbalik 7 inci. Apakah ini, mungkinkah evolusi Bloodline? Tidak diragukan lagi. Ya. Qin Yichen membelai Ziyun di permukaan, tapi dia bisa merasakan mata yang dilemparkan oleh Lei Gongming, yang pasti memperhatikan perubahan ini, tapi itu saja. Qin Yichen merasa perlu untuk menjelaskan. Karena awan ungu membumbung tinggi di langit, banyak pembangkit tenaga listrik di Heavenly Abyss City tidak buta. Dengan penglihatan mereka, mereka pasti sudah tahu. Terobosan dan evolusi sepenuhnya adalah 2 hal. Meskipun keduanya terkait satu sama lain, mereka juga berbeda. Peri dapat membantu Ziyun menerobos, tetapi tidak ada alasan untuk mengembangkan Bloodline. Memikirkan hal ini, wajah Qin Yichen menunjukkan kelegaan, dan tersenyum. Ya, aku tidak memberimu darah raksasa. Sepertinya dia sedang berbicara dengan Ziyun,
tetapi sebenarnya dia sedang mendengarkan Lei Gongming. Benar saja, nada Qin Yichen nyaris tidak turun, dan melihat sosok Lei Gongming gemetar, penuh kengerian. Pantas saja semangat abadi anak itu pecah begitu cepat. Rekan penulis benar-benar memberi makan buah peri. Apakah Anda berani menjadi boros? Yichen, kamu, berapa banyak buah pencairan darah raksasa yang kamu beri makan? Tanda seru. Lei Gongming benar-benar khawatir tentang pemborosan sumber daya alam anak laki-laki ini. Qin Yichen mendengar ini terkekeh. Tidak banyak, ambil saja kuku. Setelah mendengar ini, Lei Gongming menjadi santai, dan dia juga mengerti mengapa Ziyun melakukan perubahan ini. Penjelasan Qin Yichen juga mulus. Buah pencairan darah raksasa benar-benar memilikinya. Terobosan dan evolusi Ziyun juga masuk akal. Meskipun sedikit boros, tidak apa-apa. Lagi pula, terobosan alam Ziyun secara alami merupakan peningkatan kekuatan tuannya. Hanya saja kulit Lei Gongming agak rumit, dan dia benar-benar terkejut dengan pemberian makan Qin Yichen yang tidak manusiawi. Aku khawatir Luli menerobos kali ini. Aku khawatir aku akan baik padamu, roh abadi. Qin Yichen mengangkat alisnya. Senior Lu tutup. Jika dipikir-pikir, perang sudah dekat, dan Luli pasti ingin bergabung dengan surga abadi. Faktanya, Heaven Immortal setengah langkah hanyalah nama kolektif, yang berarti kekuatannya sombong, dan dapat bertarung dengan Heaven Immortal di atas 3 lapisan surgawi, tetapi tidak memiliki kesadaran dan kendali atas Dao abadi, atau kekuatan abadi adalah tidak cukup. Tapi tidak ada setengah langkah Thunder Tribulation of Heaven Immortal. Kekuatan setiap orang di kuil Wushuang tidak dapat diukur dengan akal sehat, tetapi Lei Gongming memiliki beberapa kekhawatiran tentang apakah Luli akan dipukul setelah meninggalkan pabean. Lagi pula, Luli sangat tidak selaras dengan Ziyun pada awalnya. Meskipun Luli tidak takut pada Ziyun bahkan jika itu setengah langkah sebelumnya, tetapi sekarang, tampaknya terbalik. Tidak hanya Lei Gongming yang berpikir demikian. Saat ini kota surgawi habis banyak pembangkit tenaga listrik yang senang untuk Qin Yichen. Tetapi kembali ke akal sehatnya tetapi menemukan bahwa dia hidup, sepertinya tidak ada roh abadi orang lain yang memelihara. Yichen, aku akan pergi dulu, dan kamu akan tetap sibuk. Lei Gongming tidak tinggal lama karena dia tahu bahwa waktu sekarang sangat berharga bagi Qin Yichen.